Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan kembali akan hidup berkeluarga, akan janji pernikahan yang pernah saudara-saudari ucapkan ketika menerima sakramen perkawinan. Dan apapun bacaan yang dipilih pada saat pernikahan saudara-saudari, intinya bahwa mereka yang dipanggil untuk membentuk keluarga Katolik itu adalah untuk hidup bersatu dalam persekutuan dengan Allah dalam jalinan kasih. Karena itu, ketika kepada Yesus diberikan pertanyaan, apakah diperbolehkan suami menceraikan istrinya? Pertanyaan orang-orang Farisi ini dijawab oleh Yesus Kristus bahwa itu tidak diperkenankan. Lalu mereka meneruskan bahwa pada zaman Musa itu dia memberikan surat cerai. Dan Yesus lalu menegaskan lagi bahwa justru karena ketegaran hatimulah maka Musa secara pastoral memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi. Tetapi dari semula memang Allah tidak mengizinkan orang yang sudah hidup berkeluarga boleh menceraikannya kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu dalam bagian lanjutan dari Injil ini Yesus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan supaya mereka hidup dalam persekutuan. Untuk itu mereka harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, bersatu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Artinya mereka yang membentuk hidup keluarga ini, mereka yang berkeluarga secara Katolik ini, mereka tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh keluarga inti supaya mereka bisa melaksanakan kehidupan mereka sebagai keluarga Katolik dengan baik. Karena itu dikatakan kalau hidup dalam persekutuan itu menjadi satu daging. Itu artinya bahwa mereka itu harus tinggal serumah, lalu tidur seranjang, dan melakukan hubungan yang khas sebagai suami istri. Itu artinya satu daging itu. Harus dijamin untuk hal itu terjadi. Kalau tinggal dengan orang tua dan lain sebagainya, itu mungkin tidak akan bisa terbentuk. Mungkin itu tidak bisa akan terwujud, akan terganggu situasi, suasana dan lain sebagainya. Karena itu harus meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Artinya supaya hal-hal tadi itu bisa terwujud, sehingga keduanya itu tidak lagi dua melainkan satu. Artinya sejak pernikahan itu terjadi, setelah mereka tinggal di rumah mereka sendiri, maka kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun yang dihadapi, mereka harus selalu satu. Karena apa? Karena Allah telah memanggil mereka, menciptakan pria dan wanita itu untuk hidup bersama, hidup dalam persekutuan, dalam ikatan cinta. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan menjamin itu, maka bisa terbentuk apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Ya, tujuannya itu seperti dirumuskan di dalam hukum perkawinan Katolik itu, bahwa dengan hidup berkeluarga, orang diharapkan bahwa suami istri itu akan dijamin bahwa mereka itu bisa bahagia. Ya, harus dijamin dan dipastikan kebahagiaan itu terbentuk, kebahagiaan itu terjamin, kebahagiaan itu sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Karena itu tadi mengambil jarak dengan keluarga tadi itu, membentuk keluarga dan tinggal di rumah sendiri, supaya hal itu bisa sungguh-sungguh terwujud. Mereka sungguh-sungguh saling memperhatikan dan mereka berusaha untuk membuat kebahagiaan itu melalui perjuangan mereka berdua, dan juga nanti ketika anak-anak dianugerahkan kepada keluarga itu, maka mereka berusaha untuk saling membahagiakan, tidak hanya di antara suami dan istri, tetapi juga anak-anak yang merupakan mahkota cinta itu harus juga diperhatikan dan membuat mereka itu bahagia.
Lalu baru tujuan yang kedua dari perkawinan itu ialah untuk mendapatkan keturunan. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini ini sebetulnya kalau perkawinan Katolik itu kalau suami istri sudah bahagia itu sudah cukup. Tidak punya anak itu bukan keharusan. Ya, kalau tidak punya anak jangan karena tidak punya anak lalu minta datang ke pastor ya kami cerai saja. Karena kami tidak punya anak. Tapi tujuan pertama dari perkawinan tadi sudah terwujud. Sudah yang terpenting bahwa mereka itu bahagia, saling bahagia, membahagiakan, saling membahagiakan. Ya, kalau ada bagian yang kedua itu untuk mendapatkan keturunan itu luar biasa. Disyukuri lagi, sudah bahagia dapatkan keturunan. Nah, lalu yang berikutnya bukan hanya bahwa mereka itu mesti bahagia, bukan hanya bahwa mereka itu memperoleh keturunan, tetapi juga bahwa mereka itu harus memperhatikan, bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Ya, itu tujuan perkawinan, 3 hal itu. Ya, dan itu hanya mungkin kalau berkeluarga itu berusaha dalam segala kesulitan yang dihadapi, dalam duka dan duka, harus bisa dan berjuang untuk merawat, memelihara, dan mempertahankan perkawinan itu apapun tantangannya. Karena demi tujuan yang mulia tadi, 3 tujuan mulia itu. Ya, kebahagiaan, lalu dapatkan keturunan, dan juga pendidikan dari anak-anak yang adalah mahkota cinta dan hadiah yang terbesar dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu apa yang dikatakan secara khusus kepada para murid disampaikan oleh Yesus Kristus menjadi relevan. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Artinya di sini Yesus mau mendobrak itu budaya patriarkal itu. Artinya budaya yang menempatkan laki-laki itu sebagai orang yang punya hak istimewa itu. Nah, artinya dia itu lebih dari perempuan. Dia punya wewenang dan lain sebagainya. Nah, itu Yesus mau dobrak itu, bahwa perempuan juga punya hak yang sama, ya, sama seperti laki-laki. Dia juga punya kewajiban sama seperti laki-laki, dan juga larangan yang sama untuk tidak berzinah itu, tidak menceraikan suami atau istri itu berlaku untuk dua-duanya. Dan karena itu nilai Kristiani yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus ialah menempatkan suami dan istri itu dalam kesederajatan itu. Mereka itu sama, sederajat itu. Mereka itu, wanita itu bukan kelas 2, lalu laki-laki itu kelas 1. Karena itu apa yang dipahami dalam budaya patriarkal itu dirombak total oleh cara berpikir dan penegasan Yesus ini. Sehingga kalau suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama, dan larangan untuk tidak bercerai dan lain sebagainya itu berlaku untuk dua-duanya, maka mereka akan bisa mewujudkan apa yang disebut dengan keserasian dan juga persekutuan dalam hidup suami istri itu dalam ikatan cinta seumur hidup. Hanya dengan demikian. Tanpa itu memang perkawinan Katolik ini tidak akan bertahan. Banyak tantangannya. Dan karena itu bukan rahasia lagi, di mana-mana saya mengalami di paroki di mana saya berkarya itu angka untuk orang meminta supaya dianulasikan perkawinannya itu cukup banyak gitu. Artinya ada tantangan di situ. Ya, itu hanya bisa diredam tadi oleh kata-kata Yesus ini, ya, bahwa apapun tantangannya suami istri itu berjuang. Mereka itu sama-sama punya hak dan kewajibannya, dan larangan apapun yang disampaikan oleh gereja bukan hanya titik beratnya pada perempuan tapi juga untuk suami. Karena itu dua-duanya sederajat dan semartabat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hanya dengan demikian apa yang dikatakan di dalam Injil tadi itu, apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Untuk mengucapkan ungkapan ini, semua orang bisa mengungkapkannya. Tapi bagaimana mengisi sampai kata-kata ini sungguh-sungguh bermanfaat, sampai kata-kata ini berguna, itu memang perlu perjuangan. Ya, merawat cinta itu, memelihara cinta itu, sehingga keserasian dan persekutuan hidup perkawinan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan kasih itu harus dirawat sedemikian rupa, apapun tantangannya, hanya dengan merawatnya, memeliharanya, kehidupan keluarga yang utuh dan langgeng itu
bisa bertahan. Semoga Tuhan Yesus yang kita imani senantiasa membantu kita, membantu keluarga-keluarga kita untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Injil hari ini. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepada